Shalom saudaraku, hari ini kita masih berada itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saudara, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun kita tahu pemeliharaan Tuhan. Mengapa kita tetap berada di dalam Tuhan? Karena kita tahu bahwa yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati, tetapi Dia juga bangkit dari kematian. Nah, Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam kematiannya. Saudaraku, ketika Yesus bangkit, maka kuasa alam maut sudah ditaklukkan. Tidak ada lagi maut yang bisa menguasai Tuhan Yesus, karena maut sudah dikalahkan. Nah saudara, mengapa Tuhan Yesus demikian rupa kuasanya, kedahsyatannya? Bahkan dikatakan dengan nama Yesus itu semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Kenapa kok seperti itu? Ternyata ketika saya merenungkan, saya memikirkannya bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai nama di atas segala nama. Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Bayangkan saja, tidak ada kuasa di alam semesta, di jagat raya ini yang bisa menandingi kuasa Tuhan kita, kuasa nama Yesus. Itulah sebabnya kita berbahagia, karena Yesus sudah taat sampai di kayu salib. Rupanya ketaatan itu menjadi prioritas utama bagi Tuhan. Jadi kalau Yesus saja memberikan teladan kepada kita untuk Dia taat, maka saya tahu Dia juga menginginkan kita untuk taat. Tuhan tidak akan memberikan perintahnya kepada kita kecuali Dia tahu bahwa kita bisa melakukannya. Kita dimampukan oleh karena Roh Kudus. Ada kuasa kebangkitan yang memampukan kita. Ada kuasa yang besar yang ditaruh dalam diri kita untuk kita hidup lebih daripada pemenang, untuk kita mentaati Dia. Karena ketaatan tidak bisa diganti dengan apapun juga. Ketaatan tidak bisa diganti dengan korban. Ketaatan tidak bisa diganti dengan doa. Ketaatan tidak bisa diganti dengan apapun juga. Ketaatan adalah mutlak ketaatan. Ketaatan itu bukan setengah taat, setengah tidak. Tetapi ketaatan adalah full. Tuhan inginkan kita belajar mentaati firman-Nya. Sekalipun rasanya tidak mampu, saudara-saudara, lakukan saja. Kalau Dia berkata ampuni, ampuni saja. Saya tidak mampu, bola hati saya bergejolak. Minta saja Roh Kudus. Karena kuasa kebangkitan itu ada kok pada kita. Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Jadi kalau Dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib, berarti itu diberikan juga kepada saudara dan saya. Yuk, kalau Dia berkata beri, beri saja. Kalau Dia berkata berdoa, berdoa saja. Ketaatan itulah yang Tuhan inginkan. Dan ketaatan inilah yang membuat pengurapan itu melekat atas hidup saudara dan saya. Ketika kita berseru nama Yesus, maka surga akan bereaksi. Karena ada orang-orang yang taat, orang-orang yang berpegang kepada firman-Nya, sekalipun berat, sekalipun rasanya nggak mampu. Tapi ketika saudara mengambil keputusan untuk taat, surga menopang hidup saudara dan saya. Saya percaya hidup kita berubah, hidup kita berbeda. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, di mana Engkau memberikan teladan kepada kami untuk taat. Kami percaya ketika kami mentaati firman-Mu, maka kuasa-Mu akan bekerja atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atas anak-anak, atas pekerjaan, atas kesehatan kami. Dan ketika kami berseru nama Yesus, maka surga akan bereaksi dan menurunkan kuasa itu karena kami mentaati-Mu. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami. Dalam nama Yesus, buat kami semua bergerak melangkah untuk mentaati-Mu. Amin. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.